Kades mungkin. Dihack tadi pagi jam 6 pagi. Setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya dari jam 12 malam. Terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas dan akhirnya terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya gitu. Nah, nanti bagaimana nanti dijelaskan sama Bang Arwin. Yang jelas kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja gitu. Untungnya kita punya teman di Komdigi ya, di Meta. Untungnya kita punya teman dan bisa diselamatkan, dan kita sudah mengetahui identitas pelaku yaitu di Sulawesi, dan memang ini adalah residivis, memang residivis gitu, sudah melakukan berkali-kali. Dan kalau menurut saya sih kok kenapa saya yang diincar gitu, ya kan akun saya kan verified, sebenarnya nggak bisa di-hack sebenarnya kalau nggak bener-bener hacker beneran gitu, hacker yang sangat ahli itu nggak mungkin, karena ini akun daripada pejabat negara, ya kan, anggota DPR kok bisa diretas, kan berbahaya ini. Suatu saat nanti menteri juga bisa diretas, suatu saat pun presiden pun bisa juga diretas, ini kan berbahaya. Maka dari itu kita terus koordinasi dengan Meta dan Komdigi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, dan tentunya saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini kepada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum begitu. Mungkin dari Bang Abdul sebagai kuasa hukum melihat case ini sendiri artinya sudah baik, namun pada akhirnya dihack lagi, gimana kerugiannya mungkin? Ya, tentu ini sangat merugikan. Pertama, beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja? Gitu. Ya, hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, jam 6 pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah, ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani. Ya, karena diretas, diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah, ya. Pokoknya indikasinya jelas bahwa itu penipuan dan sudah ada korbannya. Untuk itu ya tentu karena ini akses ilegal, seseorang ataupun kemudian kelompok orang melakukan itu, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu penipuan. Ya, meskipun sekarang sudah kembali dipulihkan, mudah-mudahan terproteksi dengan baik, namun dampaknya kan sudah ada yang dirugikan, ya kan? Sudah ada orang yang tertipu. Nah, ini juga nanti kita akan selesaikan, dan tentu saya sebagai kuasa hukum akan segera melaporkan pada kepolisian tindakan ilegal akses ini. Ya, kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan, sudah ada yang transfer dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan kita selesaikan secara hukum. Nominalnya sudah berapa, Pak? Nominal dari kerugian si korban ini? Belum jelas, tapi ada yang sudah transfer 40 juta beli emas. Yang terakhir tuh laporan baru 40 juta ya. Nah, itu. Dia udah transfer 40 juta beli emas. Pelaku sendiri ada berapa orang kira-kira? Cuma satu belum orang? Tahu, katanya menurut orang Meta sih sindikat ini. Tapi bahwa posisinya sudah diketahui, posisi yang melakukannya sudah diketahui. Hanya tidak tahu, ini kita tidak pernah tahu nih motifnya apa, motif seperti apa, karena momentumnya, timingnya bisa sangat tepat dengan apa yang sedang berlangsung begitu kan. Mas ini kan korban kan minta ganti rugi ke Mas Dhani gitu. Mas Dhaninya juga gimana Pak? Mengeluarkan uang juga buat ganti rugi atau seperti apa sih Mas Dhani? Kan minta pertanggungjawaban ke Mas Dhani. Tentunya kita biarkan mereka lapor polisi ya. Iya. Nanti malah
kami akan bersama-sama dengan korban ini untuk melaporkan. Saya akan ajak, karena juga ada kuasa hukumnya yang sudah menghubungi, ya kita sama-sama untuk melaporkan. Mas Dhani juga sebagai korban, dan tentu ada dari masyarakat karena mengatasnamakan akun Mas Dhani juga sebagai korban. Untuk itu saya ajak untuk bersama-sama untuk melaporkan, ya, dan segera mungkin diusut, diketemukan pelakunya. Karena ini sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya. Dan ini sindikat, ya kan, dan harus diusut siapapun. Apalagi kan sudah terverifikasi ini akun, ada centang biru. Bahaya kalau masih bisa dilakukan peretasan. Seperti apa yang tadi disampaikan Mas Dhani, beliau pejabat publik, ya kan, artinya juga yang lain akan bisa diperlakukan sama. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran kita semua. Nanti ada evaluasi, mungkin kita dorong seperti apa ke Kementerian Komdigi, juga ke kepolisian. Pade tadi dipulihkannya jam berapa Pak? Ini begini apa? Jadi ada metode yang namanya phishing. Tapi ini lebih dari phishing. Phishing itu ada Instagram masuk ke email atau masuk ke Instagram atas nama Instagram. Kalau begitu kita klik, akses kita langsung direbut semua. Tapi ini lebih dari itu. Karena kalau phishing itu nggak bisa nembus to authentic verification, yang itu nggak bisa nembus sebenarnya. Cuman ini bisa ketembus gitu. Jadi ini lebih dari phishing. Pak De mencurigai aktor siapa Pak De di balik? Oh, nggak tahu saya nggak tahu. Kira-kira. Yang pasti kan saya dimarahin sama keluarga, terutama sama istri, gara-gara posting yang terakhir itu kan. Kamu sih posting begitu lagi gitu katanya. Dan sekarang akun saya dipegang istri beneran. Aduh, sedih saya. Jadi dikelola sama Mbak Mulan. Iya, jadi di ini. Padahal saya udah pengen posting lagi padahal. Oh, berarti dalam artian Pak De lebih selektif nih untuk memposting sesuatu. Saya bukan selektif. Mbak Mulan yang selektif. Kalau saya sih nggak pernah selektif. Berarti Mas Dhani sekarang udah nggak megang akun Instagram atau gimana? Nggak megang saya sekarang, Mbak Mulan. Saya mesti merayu nih malam ini. Berapa lama Pak De memberikan itu, ada nanti mungkin seminggu, sebulan gitu? Nggak tahu. Karena sebenarnya kan ya tergantung negosiasi nanti. Tapi tadi saya sudah melakukan sebuah proteksi yang harusnya cukup canggih untuk tidak bisa dilepas lagi. Gitu. Ada proteksi yang tidak pernah kita lakukan gitu. Korbannya sendiri itu domisilinya di mana Pak Adwin? Sulawesi. Ya, terakhir sih terdeteksi di sana ya. Pak De, kalau boleh tahu responnya Mbak Mulan seperti apa sampai akhirnya dia mau ngambil alih akun Instagram Pak De? Bukan mengambil alih. Maksudnya dikelola sama. Saya kan gaptek nih. Nah, orang Meta sama memulihkan akunnya itu